Kami kembali kepada Engkau pada pagi hari ini bersama dengan segenap umat-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan telah memberikan waktu yang luar biasa bagi kami untuk berkumpul kembali di ruangan tempat ibadah ini untuk menyembah Tuhan. Oleh karena itu biarlah kehadiran kami pada pagi hari ini di tempat ini, kami rindu Tuhan juga hadir dan melawat kami, menjamah kami. Secara khusus dalam waktu yang akan kami gunakan saat ini untuk merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kuduslah yang memimpin dan menolong kami, memberikan hikmat dan pengertian untuk kami memahami kebenaran-Mu dan hidup di dalamnya. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikannya, dan biarlah kebenaran ini adalah kebenaran Allah yang meneguhkan iman kami di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita kembali bersyukur kepada Tuhan di mana kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan sekalipun situasi dan kondisi yang kita hadapi dalam kehidupan kita, dalam persekutuan kita begitu membatasi, tetapi saya percaya bahwa itu tidak mengurangi sukacita kita. Mari kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini dari 2 Samuel pasal 6. Kitab 2 Samuel pasal 6, kita baca 3 ayat dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. 2 Samuel pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Ayat 11, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Ayat 12, diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Dari 3 ayat pembacaan kita pada pagi hari ini, saya memberikan sebuah tema untuk kita renungkan bersama, yaitu imam taat, keluarga diberkati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan konteks dari pembacaan kita ini, maka ini berbicara tentang perpindahan tabut Allah dari Baale Yehuda menuju ke Yerusalem, kota Daud. Tetapi kemudian dalam perjalanan, lembu-lembu yang mengangkut tabut itu tergelincir, lalu ada seorang pengawal yang namanya Usa mencoba untuk menolong agar tabut itu tidak jatuh sampai ke tanah. Sehingga dengan niat baik yang Usa miliki itu untuk menyelamatkan tabut itu, ternyata itu menjadi satu petaka yang sangat besar bagi dia. Allah begitu marah, sehingga dia langsung menyambar Usa seketika dan langsung mati di tempat. Karena yang aturannya yang berlaku untuk yang boleh menyentuh tabut itu adalah hanya orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Selain itu tidak boleh. Nah, atas peristiwa itu Raja Daud begitu marah kepada keadaan yang terjadi saat itu. Sehingga dia mengambil keputusan untuk menyimpang dari tujuan yang sebenarnya yang menjadi tujuan Tuhan, yaitu tabut itu harus dibawa sampai ke Yerusalem. Tetapi apa yang terjadi? Atas peristiwa meninggalnya Usa itu, Daud tidak melakukan tujuan itu
dan membawa tabut sampai ke Yerusalem. Dia menyimpang lalu membawa tabut itu ke rumah salah satu orang Filistin, yaitu orang Gad yang namanya Obed-Edom. Kemudian dia meninggalkan tabut itu di situ, lalu mereka berangkat ke Yerusalem tanpa disertai oleh tabut. Kalau kita perhatikan sebenarnya ini adalah suatu masalah yang penting dalam teks ini. Karena bagaimana mungkin Daud bisa berjalan tanpa tabut? Bagaimana mungkin bangsa Israel bisa datang ke Yerusalem tanpa tabut? Tidak bisa mereka berjalan tanpa tabut Allah menyertai mereka. Tetapi dalam teks pembacaan kita mengatakan bahwa Daud begitu berani meninggalkan tabut itu di rumah Obed-Edom. Ini adalah sikap yang nampaknya sangat konyol dan juga tidak memenuhi aturan dari ketetapan Tuhan. Artinya bahwa ketika Daud meninggalkan tabut itu membuktikan bahwa Daud memutuskan untuk Tuhan tidak menyertainya. Tuhan tidak memimpinnya. Kenapa? Karena tabut itu adalah simbol kehadiran Tuhan. Kita akan melihat jauh dalam pembacaan kita pada pagi hari ini secara khusus tentang siapa itu Obed-Edom. Sehingga Daud begitu mempercayai dia untuk menitipkan tabut itu di rumahnya. Nah, dari arti nama yang saya pelajari dari Obed-Edom ini artinya pelayan dari Allah orang Edom. Ini arti nama dari Obed-Edom. Dia adalah seorang pelayan. Tetapi dari sila-silanya Obed-Edom ini juga adalah orang yang memiliki nenek moyang yang pernah melayani di bait Allah sebagai penjaga pintu gerbang. Dan juga keluarganya juga melayani sebagai penyanyi di dalam bait Allah itu. Jadi ternyata Obed-Edom ini adalah orang yang memiliki latar belakang keluarga yang mencintai Tuhan. Hanya saja dia tidak tinggal di Yerusalem. Dia tinggal di Gad, di Palestina, di Filistin. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, yang menjadi persoalan atau hal penting yang harus kita pikirkan tentang Obed-Edom ini adalah dia sekalipun tidak tinggal di Yerusalem, tetapi dia siap menerima tabut itu di rumahnya. Ketika dia melihat bahwa Daud begitu marah, begitu emosi dengan keadaan yang terjadi. Usai yang telah disambar mati oleh Tuhan karena dia menyentuh tabut itu. Jadi Obed-Edom ini membuka hati dan rumahnya untuk menitipkan tabut itu di situ. Hal penting yang luar biasa yang kita perhatikan dalam pembacaan itu adalah Obed-Edom adalah imam Allah yang taat. Imam Allah yang taat kepada perintah-perintah Tuhan. Karena dia lahir dari keturunan dari orang-orang yang pernah melayani sebagai penjaga pintu gerbang dan juga sebagai penyanyi di bait Allah. Tentu dia tahu bahwa kalau tabut itu ditaruh di rumahnya, maka ada sesuatu pasti terjadi. Jadi ketika Daud memilih untuk tidak membawa tabut itu, ini merupakan sesuatu yang juga sangat berbahaya bagi Daud sebagai raja yang dipilih dan yang diurapi oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah, apa artinya bagi Obed-Edom
ketika tabut itu dibawa ke rumahnya. Yang pertama, kalau kita melihat dalam kebenaran di dalam ayat yang kedua, kita coba perhatikan Alkitab kita dalam 2 Samuel pasal 6 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata begini. Tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertata di atas kerubim. Kerubim itu dari kata dasarnya adalah kerub, yaitu karena kerubim ini merupakan bentuk jamak dari kata kerub itu, sehingga ini bermakna bahwa ada makhluk-makhluk ilahi yang di dalamnya atau di atas mereka Allah bersemayam. Nah, jadi kalau kita memperhatikan bagian yang pertama dari artinya bagi Obed-Edom ketika tabut itu hadir di rumahnya, tinggal di rumahnya, itu berbicara tentang bahwa Obed-Edom sebagai imam Allah yang taat, sebagai kepala keluarga yang taat, sebagai suami yang tahu kebenaran, dia sedang mengizinkan Allah untuk bertata di dalam keluarganya. Kenapa? Karena tabut Allah adalah simbol kehadiran Tuhan. Di dalam ayat yang kedua itu ya, pasal 6 itu. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, ini adalah sikap dari seorang imam yang taat. Ini adalah sikap dari seorang imam atau seorang suami atau seorang kepala keluarga, seorang pemimpin keluarga yang memiliki sikap yang taat kepada Allah. Seandainya kalau Obed-Edom tidak taat, seandainya Obed-Edom tidak tahu hukum-hukum Tuhan, seandainya Obed-Edom tidak tahu fungsi dan manfaat dari tabut Allah itu, maka sudah pasti dia tidak akan mengizinkan Daud untuk menitipkan tabut Allah itu di rumahnya. Kenapa? Karena sesuatu yang sangat berbahaya. Kalau orang tidak siap untuk menerima tabut ini, maka ini akan sangat membahayakan bagi nyawa mereka. Tetapi dalam hal ini kita perhatikan kebenaran firman Tuhan. Bahwa Obed-Edom begitu siap ketika Daud marah dengan situasi itu. Ketika Daud begitu emosi karena Usa disambar dan mati karena dia menyentuh tabut Allah itu saat lembu-lembu itu tergelincir dan hampir jatuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, artinya bahwa di sini Obed-Edom mengizinkan Tuhan untuk hadir bertata di dalam kehidupan rumah tangganya. Kata penting yang harus kita perhatikan adalah kata bertata. Kata itu bermakna atau merujuk kepada seorang pribadi yang agung, yang bisa juga disebut sebagai seorang raja, seorang yang memiliki kedudukan sebagai pemerintah agung, kemudian dia juga adalah orang yang memiliki kuasa atau wibawa yang lebih tinggi dari siapapun pemerintah di dunia ini, dan juga dia yang berhak untuk bersemayam dimanapun dia kehendaki. Ini kata makna dari kata bertata di ayat yang kedua itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika saya mempelajari kebenaran ini, saya mulai mengerti dan memahaminya bahwa ternyata ketika Obed-Edom mengizinkan tabut itu dibawa ke rumahnya, artinya bahwa dia menerima Allah untuk menjadi raja yang memimpin dia dan segenap kehidupan keluarganya, dan juga bersemayam dengan penuh wibawa, dengan penuh kuasa di dalam rumah tangganya. Ini yang dilakukan oleh Obed-Edom. Ini yang disikapi oleh Obed-Edom ketika Daud begitu marah.
Yang seharusnya dia adalah seorang raja yang tidak boleh seperti itu karena dia mengerti persis fungsi dan tujuan dari tabut itu. Jadi ketika Daud marah, Obed-Edom diuntungkan. Ketika Daud terpancing dengan emosinya, dengan keadaan yang terjadi, Obed-Edom diuntungkan. Tuhan tidak hadir bersama dengan mereka lagi ke Yerusalem. Tetapi Tuhan bersama dengan Obed-Edom dan keluarganya. Kenapa? Karena Tuhan bersemayam di atas tabut itu. Nah, di zaman PL kita harus mengerti bahwa zaman PL itu Tuhan tidak bisa hadir selain di mana tabut itu dibawa. Jadi Tuhan hanya hadir ketika ada tabut itu. Makanya ketika Tuhan memerintahkan mereka untuk membangun bait Allah, tabut itu pun harus masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu dan Tuhan hanya hadir di sana. Jadi ketika orang mau datang berdoa, orang awam mau datang untuk menyampaikan syukur mereka kepada Tuhan atau korban mereka kepada Tuhan, mereka harus melalui imam besar Harun yang bisa menghantar persembahan mereka ke ruang Maha Kudus itu untuk dipersembahkan kepada Allah. Kenapa? Karena di ruang Maha Kudus itu ada tabut. Jadi Tuhan hanya hadir di sana. Karena tidak sembarangan orang pada zaman PL itu untuk bertemu dengan Tuhan. Karena Tuhan yang begitu suci, Tuhan yang begitu agung, Tuhan yang begitu kudus. Yang tidak sembarangan bertemu dengan orang yang tidak kudus. Hanya orang yang dikhususkan saja yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus itu. Tetapi dalam pembacaan kita di 2 Samuel ini adalah sesuatu yang unik. Uniknya apa? Uniknya adalah kok bisanya Tuhan mau ditaruh atau bisanya Tuhan izinkan tabut itu dititipkan di rumah Obed-Edom yang tidak ada hubungannya dengan perjanjian ini. Lalu kenapa Obed-Edom tidak mati? Seperti Usa. Kita harus melihat bahwa kesiapan mereka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan bahwa Tuhan adalah Raja yang harus memimpin di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Tetapi bagaimana Tuhan bisa memimpin di dalam kehidupan keluarga kita? Bagaimana Tuhan bisa bertata dan bersemayam sebagai Raja Agung di dalam keluarga kita? Semua ini harus dimulai dari imamnya. Harus dimulai dari kepala keluarganya. Zaman PL imam itu merupakan peran yang sangat penting bagi kehadiran Tuhan. Ketika imamnya tidak membuka hati agar Tuhan hadir di sana. Atau mungkin pun Tuhan hadir di sana tetapi imamnya tidak mengizinkan untuk Tuhan bekerja, bersemayam, melakukan apa yang Tuhan kehendaki di sana. Maka Tuhan pun tidak akan berbuat apa-apa juga ketika imamnya tidak memberikan seluruh hidupnya seperti Obed-Edom ini. Ketika Obed-Edom mengizinkan untuk tabut masuk ke rumahnya, ini merupakan satu sikap kesiapannya untuk melayani Allah. Jadi pertanyaan yang harus kita renungkan pagi hari ini dalam kehidupan kita adalah imam-imam Allah di dalam rumah tangga kita masing-masing. Apakah kita sudah benar-benar melayani Tuhan, mengizinkan Tuhan untuk memerintah sebagai Raja di dalam keluarga kita? Ataukah kita memiliki sikap seperti Daud? Kita lebih cenderung melihat persoalan, kita lebih cenderung memfokuskan pikiran kita kepada masalah, kita lebih cenderung menilai orang lain daripada menilai kesiapan diri kita untuk Allah hadir di sana.
Untuk Allah memimpin di sana. Untuk Allah bekerja di sana. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saya mempelajari bagian ini, saya melihat bahwa ini berbicara tentang imam atau kepala rumah tangga, suami yang memiliki kesiapan hati untuk melayani Tuhan. Untuk membiarkan Tuhan bekerja seluas-luasnya di dalam kehidupan keluarganya. Dan ini kembali kepada ketundukan dari imam itu. Dari kepala rumah tangga ini. Kepala keluarga adalah imam yang harus menyadari akan keagungan kerajaan Allah yang memimpin dan berkuasa penuh dalam kehidupan keluarganya. Ketika kepala keluarga tidak menyadari ini, maka saya percaya ketika Tuhan hadir di sana pun dia tidak akan diberikan tempat, ruang dan waktu untuk berbicara, untuk melakukan apa yang dia mau lakukan bagi kita dalam keluarga kita. Kita perhatikan pembacaan kita selama 3 bulan. Tabut itu berada di rumah Obed-Edom. Selama 3 bulan itu jugalah Obed-Edom dan seisi rumahnya diberkati oleh Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita juga rindu rumah tangga kita, keluarga kita, pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita mengizinkan Tuhan hadir dan bertata di sana atau tidak? Atau kehadiran Tuhan di sana hanya sebatas sesuatu yang formalitas? Kepala keluarga tidak pernah memimpin keluarganya untuk menghampiri dia. Kepala keluarga tidak pernah memimpin istri dan anak-anaknya untuk datang menyembah dia. Kepala keluarga tidak membawa keluarganya untuk mendengarkan suaranya. Sebagai raja yang memerintah di sana. Sebagai Tuhan yang bersemayam di sana. Sebagai Allah yang maha kuasa yang siap melakukan perkara hebat di dalam keluarga kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini yang harus menjadi, poin pertama ini harus menjadi perenungan para suami atau bapak-bapak di dalam jemaat ini. Bahwa tugas kita adalah memimpin keluarga kita untuk menyadari akan kehadiran Tuhan di dalam rumah tangga kita. Kemudian yang kedua, apa artinya bagi Obed-Edom ketika dia mau taat sebagai imam dalam keluarganya? Yang kedua adalah ia menyediakan waktu untuk bertemu dengan Tuhan. Nah ini dia. Obed-Edom siap dengan segala keberadaannya untuk bertemu dengan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal 25 ayat yang ke-22 itu firman Tuhan berkata begini. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 3 benda berharga yang Tuhan minta kepada Musa untuk ditaruh di dalam tabut itu. Oleh karena itu Tuhan hanya hadir di mana tabut itu hadir. Yaitu yang pertama adalah 2 loh batu yang berisi 10 hukum itu ada di dalam tabut Allah itu. Kemudian yang kedua adalah kitab pertama Ibrani, yaitu dalam Alkitab kita, yaitu Kejadian sampai Ulangan itu ada di dalam tabut itu. Kemudian benda yang ketiga yang ada di dalam tabut itu adalah 1 buli-buli emas yang berisi mana ada di dalam tabut itu. Lalu yang keempat adalah tongkat Harun yang bertunas itu ada di dalam tabut itu.
Ini adalah benda-benda suci yang merupakan simbol dari kehadiran Allah. Sehingga di mana benda-benda itu berada bersama dengan tabut itu, di situ Allah ada. Di situ Allah hadir, di situ Allah bertata, di situ Allah bersemayam. Tetapi kalau benda-benda itu salah satunya hilang, ini ada satu petaka besar. Ini adalah satu masalah besar. Oleh karena itu, Tuhan memerintahkan supaya Musa, Harun, dan juga imam-imam Lewi sampai kepada Daud, mereka harus benar-benar mengawal tabut itu dengan ketat. Tidak boleh sembarang orang menyentuh tabut itu. Oleh karena itu waktu Usa dengan niat baiknya mau menolong ketika lembu-lembu itu tergelincir, Tuhan begitu marah. Karena Usa bukan ditugaskan untuk itu. Usa tidak diberikan hak untuk menyentuh tabut itu. Maksudnya baik, tujuannya baik. Tetapi dia melakukannya dengan ketidaksiapan hidup dan juga tidak ada perintah dari Tuhan untuk dia melakukan itu. Apa yang terjadi? Dia langsung mati di tempat saat itu juga. Itulah yang membuat Daud begitu marah. Kemarahan Daud mendatangkan keuntungan bagi Obed-Edom. Karena ketika Obed-Edom menerima tabut itu di rumahnya, artinya apa? Yang kedua adalah dia sudah siap untuk kapan saja, di mana saja, saat apa saja dia akan selalu punya waktu untuk datang bertemu dengan Tuhan. Daripada tabut dibawa ke Yerusalem, perjalanannya jauh dia dari Palestina. Harus datang berdoa dan sembahyang di sana. Tetapi ketika tabut itu ditaruh di rumahnya, artinya 24 jam dalam satu hari, Obed-Edom bersama dengan keluarganya siap datang menghampiri Allah. Ini luar biasa. Obed-Edom bersama dengan keluarganya siap memberikan telinganya untuk Allah berbicara dari atas tabut itu, dari atas tutup pendamaian itu. Kita lihat di dalam Keluaran itu. Obed-Edom bersama dengan keluarganya dengan segala keberadaannya, segala waktu dan kesiapan mereka, siap untuk melakukan apa saja yang merupakan perintah Tuhan bagi dirinya dan juga bagi kehidupan keluarganya. Nah, poin yang kedua ini juga lah penting bagi imam Allah di dalam keluarga. Kita boleh sibuk dengan pekerjaan kita. Kita boleh sibuk dengan aktivitas kita. Kita boleh sibuk dengan apa saja yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal yang penting yang mau saya sampaikan kepada kita adalah kita tidak boleh meninggalkan waktu tanpa punya hubungan dengan Tuhan. Kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu 24 jam itu tanpa membawa keluarga kita untuk datang menghampiri Tuhan. Tugas siapa? Tugas imam. Tugas siapa? Tugas suami. Tugas siapa? Tugas kepala keluarga yang harus menyediakan waktu untuk membawa keluarganya datang menghampiri Allah. Alkitab merupakan bagian pesan penting, harus dibacakan 24 jam di dalam keluarga kita. Saya tidak tahu selama musim corona ini, Bapak Ibu di rumah punya persekutuan dengan Tuhan atau tidak. Atau kita hanya menantikan ibadah live, persekutuan. Selebihnya daripada itu, Alkitab kita disimpan dengan rapi tanpa menyentuhnya. Satu hal yang menjadi pujian dan syukur saya kepada Tuhan adalah corona ini justru sangat bermanfaat, memberikan manfaat positif bagi saya dan keluarga saya. Karena biasanya 1 tahun baru kita menyelesaikan pembacaan kita dari Kejadian sampai Wahyu. Ini belum 1 tahun kita sudah bisa menyelesaikan pembacaan dari Kejadian sampai Wahyu. Dan inilah kali yang ke-10 untuk menyelesaikan pembacaan Alkitab itu. Bangun tidur, sebelum tidur, tugas saya adalah mengingatkan istri dan anak-anak untuk kita harus
baca firman. Kita harus datang menyembah Tuhan. Tidak boleh tidak. Kekuatan kita dari mana dalam menghadapi situasi dan keadaan yang membuat kita seolah-olah kita tidak mampu menjalaninya dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu Tuhan. Nah, dari mana kita tahu Tuhan akan berbicara kepada kita? Bagaimana kita tahu Tuhan memberikan pesan penting bagi kita dan keluarga kita? Kalau buku ini disimpan dengan rapi di meja tempat belajar kita. Kalau buku ini hanya ada di tangan kita yang bisa dilihat oleh mata kita ketika hari Minggu, ketika persekutuan-persekutuan, baru kita membawanya. Selalu saya katakan bahwa kekristenan kita, kepemimpinan kita di dalam keluarga kita tidak akan berjalan maksimal kalau kita melepaskan diri dari firman Tuhan. Pelayanan tidak akan berjalan maksimal kalau kita melepaskan diri dari waktu-waktu penting yang harus kita gunakan untuk membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun jabatan kita, apapun kedudukan kita, dan dimanapun kita dipercaya, saya mau katakan bahwa kita lebih penting di hadapan Tuhan membawa keluarga kita untuk mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Jadi ketika tabut Allah itu ada di rumah Obed-Edom, di situ ada 2 loh batu yang berisi 10 hukum. Di situ ada kitab pertama bahasa Ibrani dalam Alkitab Kejadian sampai Ulangan ada di situ. Di situ ada buli-buli emas yang berisi mana ada situ. Itu bermakna apa? Firman Tuhan berbicara tentang hukum Tuhan. Dan mana itu berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Tongkat itu berbicara tentang kepemimpinan. Inilah yang harus kita memahami bahwa ketika Tuhan hadir dalam keluarga kita. Dan ketika imam memberikan waktu untuk membawa keluarganya. Itu membuktikan bahwa kita siap untuk memimpin keluarga kita. Untuk menjadi keluarga yang berkenan kepada Allah. Inilah pesan penting dari pembacaan kita pada pagi hari ini. Dan pesan yang luar biasa lagi dari 2 loh batu itu kita lihat di dalam Markus pasal 12 ayat yang ke-30 firman Tuhan berkata begini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ada kata-kata penting di sana harus kita perhatikan, yaitu mengasihi Allah dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Ini adalah pesan yang terdapat di dalam 2 loh batu yang terdapat berada di dalam tabut Allah itu. Perintah ini tidak hanya diberikan kepada bangsa Israel. Tetapi perintah itu juga berlaku bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami bagi istri, sebagai ayah bagi anak-anak kita. Jadi ketika imamnya taat, saya percaya keluarga pasti diberkati. Amin. Ketika kepala keluarganya memberikan waktu kepada Tuhan bersama dengan keluarganya, saya percaya keluarga pasti diberkati oleh Tuhan. Saya sendiri mengalami itu. Mulai dari awal pernikahan sampai hari ini. Tantangan ada. Tetapi semakin besar tantangannya, kami semakin menikmati pemeliharaan Tuhan. Kami semakin merasakan betapa luar biasanya Tuhan hadir. Tidak hanya sekedar hadir, tetapi Dia membawa mana surgawi itu di dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, sudah 22 tahun saya melayani Tuhan. Saya tidak pernah merasa kekurangan. Bahkan saya kuliah pun orang tua saya tidak pernah repot untuk membiayai kuliah saya. Dari mana datangnya semua itu?
Saya pun tidak tahu. Hanya Tuhan yang bisa menyediakan segala sesuatunya tepat pada waktunya. Begitu juga dengan ketika saya mengambil keputusan untuk menikah. Saya juga tidak pusing dengan apa-apa. Tuhan menyediakan berkat yang luar biasa. Begitu juga dengan setelah menikah, dalam perjalanan rumah tangga. Tuhan juga memelihara dengan luar biasa, sekalipun badai dan tantangan juga ada. Tetapi yang tidak boleh dilepaskan adalah persekutuan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, itu yang menjadi perkara penting yang harus terus hidup di dalam kehidupan keluarga kita. Saya pikir bahwa ini juga yang ditangkap oleh program yang saat ini sedang berkembang di Indonesia yang namanya Camp Pria Sejati itu. Untuk memulihkan suami-suami, untuk memulihkan pemimpin-pemimpin, imam-imam di dalam keluarga. Mengembalikan semua kepada tujuan Allah. Mengembalikan semua kepada apa yang menjadi rancangan Allah sebenarnya di dalam kehidupan para suami. Hari ini, pesan ini penting bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Untuk kita lakukan dalam kehidupan kita pribadi dan juga dalam kehidupan keluarga kita. Ketika kita sebagai imam dalam keluarga kita memberikan waktu kepada Tuhan, saya percaya apa yang dialami oleh Obed-Edom. Selama 3 bulan Daud kehilangan berkat yang luar biasa itu. Sehingga ayat 12 berkata bahwa ketika Daud mendengar dari bicara orang, selama 3 bulan tabut itu di rumah Obed-Edom, selama itu juga Obed-Edom dan seisi rumahnya diberkati. Barulah Daud sadar, aduh, kita sudah kehilangan sesuatu yang besar. Barulah dia memerintahkan orang-orang Lewi, pergi ke sana, bawa kembali tabut itu. Bayangkan waktu mereka pergi dan membawa pulang tabut itu ke Yerusalem. Firman Tuhan katakan bahwa setiap 7 langkah mereka harus menyembelih binatang untuk menguduskan diri mereka. Supaya mereka layak membawa tabut itu sampai ke Yerusalem. Setiap 7 langkah. Bayangkan dari Palestina, Filistin itu ke Yerusalem itu berapa jam? Setiap 7 langkah perjalanan ada korban. Setiap 7 langkah perjalanan ada korban yang dipersembahkan, yang disembelih. Untuk apa? Untuk menguduskan diri mereka. Saya mau katakan bahwa Daud sudah menyia-nyiakan kehadiran Tuhan selama 3 bulan itu. Dia tidak memberikan hidup dan waktunya lagi, baik dirinya, keluarganya, bangsa yang dipercayakan Tuhan untuk dia pimpin. Mereka sudah hidup tanpa kehadiran Tuhan. Tetapi 3 bulan itu adalah bulan yang istimewa bagi Obed-Edom bersama dengan seisi rumahnya. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan bahwa mereka diberkati oleh Tuhan. 3 bulan Daud tidak bersekutu dengan Tuhan. Tapi 3 bulan bagi Obed-Edom itu adalah hubungan yang istimewa dengan Tuhan. Kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Waktunya istimewa. Jadi saya mau katakan bahwa saat ini juga kita punya waktu yang istimewa. Kenapa? Karena kita hanya dikasih beribadah 1 jam 15 menit. Ini sudah belum. Kita hanya dikasih waktu 1 jam 15 menit. Nah 1 jam 15 menit ini betul kita harus menggunakannya dengan efektif. Untuk apa? Untuk menyembah Tuhan. Sehingga ketika kita datang ke tempat ini, biarlah ini menjadi waktu yang istimewa bagi kita. Untuk kita benar-benar membawa seluruh hidup kita dan kita persembahkan itu kepada Tuhan. Dan ketika kita pulang dari sini, kita membawa segenap hukum Tuhan dalam kehidupan kita untuk kita terapkan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Dengan demikian maka saya percaya bahwa kita akan menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Ketika imam taat, keluarga pasti diberkati. Lalu bagian yang ketiga, apa artinya bagi Obed-Edom ketika tabut Allah dibawa ke rumahnya?
Tadi yang pertama adalah artinya bahwa Obed-Edom mengizinkan Tuhan bertata, memerintah, bersemayam di dalam keluarganya. Kemudian yang kedua adalah Obed-Edom bersedia memberikan sepenuh waktunya 24 jam dalam sehari untuk datang menghampiri Allah. Yang ketiga adalah artinya bahwa ia siap melayani Tuhan dan keluarganya. Obed-Edom siap melayani Tuhan dan keluarganya. Berapa banyak dari kepala rumah tangga yang sudah melakukan tugas ini? Melayani istri dan anak-anak. Melayani mereka dalam sisi kerohanian mereka. Ataukah kita masih terlena dengan kehidupan kita yang saat ini? Sehingga kita merasa bahwa persekutuan keluarga, mesbah keluarga itu adalah bukan sesuatu yang penting. Saya selalu ingatkan dan selalu katakan bahwa inilah saatnya mesbah doa di dalam keluarga harus sudah dibangun. Firman Tuhan yang harus terus diperdengarkan di dalam keluarga harus terus dilakukan. Doa-doa keluarga harus terus dilakukan. Kita boleh membaca renungan-renungan, boleh, tetapi jangan lupa bahwa kita juga perlu membaca Alkitab dengan bentuk seperti ini. Kita boleh membaca buku-buku rohani, tetapi jangan lupa bahwa buku ini lebih penting karena ini adalah sumber utama dari semua tulisan, baik itu renungan rohani, baik itu buku-buku rohani, semua sumbernya berasal dari sini, sumber utamanya, dan disinilah sumber kehidupannya, disinilah letak pengharapan kita. Karena ketika kita baca renungan yang satu, renungan yang lain, belum tentu penulis yang satu dengan penulis yang lain memiliki cara pandang, model penafsiran yang berbeda terhadap teks yang dijelaskan. Tetapi ketika kita belajar membaca dengan teratur bagian kebenaran firman Tuhan dari hari ke hari, minimal 5 pasal satu hari, 1 tahun Bapak Ibu Saudara bisa menyelesaikan Kejadian sampai Wahyu. Berikanlah waktu untuk dia. Mari layani Tuhan bersama dengan keluarga kita. Jangan biarkan kehadiran Tuhan di dalam keluarga kita hanya duduk manis di sana. Karena kita tidak pernah menghampiri dia. Kita tidak pernah datang kepada dia untuk menaikkan, menunjukkan pengabdian kita. Karena dia adalah Raja yang bersemayam di dalam keluarga kita. Dia adalah Imam Agung yang harus menerima pelayanan imam-imam di dalam rumah tangga masing-masing. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, poin ketiga ini adalah harus siap melayani Tuhan dengan keluarga yang telah Tuhan percayakan bagi kita untuk kita bina. Kita perhatikan bahwa Obed-Edom mengubah rumahnya menjadi pusat penyembahan kepada Tuhan ketika tabut itu ada di sana. Obed-Edom juga mengarahkan seisi rumahnya untuk menyembah Tuhan. Obed-Edom juga menyatakan perintah Tuhan di dalam isi rumahnya sehingga semua keluarganya menaati Tuhan. Rumahnya menjadi pusat penyembahan kepada Tuhan ketika tabut itu ada di sana. Keluarganya menjadi pusat penyembahan kepada Tuhan. Keluarganya menjadi pusat hukum di mana mereka harus hidup sungguh-sungguh di dalamnya. Ini adalah hal penting bagi saya dan Bapak Ibu Saudara untuk kita perhatikan di dalam kita membangun kehidupan rumah tangga kita saat ini. Mari kita perhatikan lagi ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama ayat yang ke-11 dengan suara keras. 1, 2, 3. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Lalu ayat 12, diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya. Oleh karena tabut Allah itu. Ini luar biasa. Jadi apakah kita mau keluarga kita diberkati oleh Tuhan?
Apakah kita mau rumah tangga kita juga diberkati oleh Tuhan, pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan, anak-anak kita diberkati oleh Tuhan, ataukah kita mau berkata bahwa saya marah dengan situasi ini seperti Daud. Saya tidak terima kenapa keluarga saya seperti ini. Kenapa kami sudah setia kepada Tuhan tetapi apa yang Tuhan buat untuk kami? Seperti Daud katakan, sudah capek-capek kita angkat tabut ini dari Baale Yehuda. Di tengah perjalanan tinggal sebentar lagi, loh Tuhan, kenapa engkau membunuh Usa hanya karena persoalan kecil itu? Seolah-olah di sini Daud protes karena Tuhan bertindak sesuai dengan kehendaknya. Bukankah kita juga dalam kehidupan kita kadang kita seperti itu? Ketika kita diperhadapkan dengan masalah, kita tidak mau berdoa lagi. Ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan, kita tidak mau lagi baca firman. Tidak mau lagi ke gereja. Tidak mau lagi dengar apa-apa tentang Tuhan. Daud menyia-nyiakan hubungan istimewanya 3 bulan dengan Tuhan. Tetapi Obed Edom yang adalah imam yang taat menangkap kesempatan itu. Sehingga keluarganya diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak. Kami sungguh sangat bersyukur kepada Engkau. Buat pesan kebenaran-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan pada siang hari ini. Berkatilah firman ini di dalam kehidupan kami ya Bapa. Supaya kami, baik sebagai suami, istri, anak-anak, mulai hari ini kami dimampukan untuk membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan di dalam keluarga kami masing-masing. Kalau ada persoalan yang sedang terjadi yang menghambat kami mohon Tuhan mampukan kami untuk berjalan melewati persoalan itu dengan kekuatan Tuhan. Dan mengarahkan seluruh hidup kami, pikiran kami, hati kami kepada persekutuan dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa, bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Waktu ini saya kembalikan kepada worship leader.